Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang kali ini berjudul Insider Outsider ala Kim Not. Ini berbicara tentang positioning atau kedudukan seorang peneliti terhadap objek yang diteliti, yang kemudian ditarik lebih jauh kepada sikap ataupun pembawaan atau pemikiran pencerahan agama terkait dengan positioning yang digagas oleh Kim Not ini. Kim Not adalah seorang profesor di bidang filsafat, politik, dan agama dari Universitas Lancaster di Inggris. Sejak muda, perempuan bernama Kim Not ini aktif di berbagai organisasi yang mengusung keberagaman. Dari pengalaman organisasi dan pergulatan ilmiahnya itu menjadikan semacam kegundahan intelektual gitu, dimana Not prihatin atas persoalan toleransi beragama. Oleh karena itu kemudian dia menulis sebuah artikel berjudul Insider Outsider Perspective yang sangat terkenal. Rupanya Not mengalami kegundahan atau kegelisahan akademik terkait dikotomi suatu yang sifatnya hitam putih. Sebagai contoh, wilayah agama dan non-agama, keimanan dan tradisi, nilai transendensi dan orientasi akademik, dan lain-lain. Dari hal tersebut kemudian ia mengaitkannya dengan munculnya ketegangan, seperti perbedaan perspektif, insider-outsider, subjektivitas, objektivitas, emik, etik, konsep pengalaman dekat, pengalaman jauh, empati, analisis kritis, dan seterusnya gitu. Nah, mengenai penjelasan tentang emik, pengalaman dekat bisa dilihat di catatan kaki. Nah, dalam konteks hubungan antara seorang peneliti atau subjek dengan objek yang diteliti itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu insider dan outsider. Pembagian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan semacam diskriminasi atau hal sejenisnya ya, tetapi dimaksudkan untuk supaya seseorang dalam melakukan penelitian atau research itu bisa memposisikan diri sedemikian sehingga hasilnya itu bisa optimum gitu, hasil penelitiannya itu bisa berdaya guna ya, efisien dan efektif. Nah, pembagiannya pemirsa bisa melihat di dalam bagian berikut. Nah, untuk memperjelas antara outsider insider itu Kim Not kemudian membuat diagram semacam ini ya, di mana terdapat positioning seorang peneliti sebagai subjek dalam konteks hubungannya dengan objek yang diteliti. Ya. Di sini dia membagi menjadi 4 kategori, yaitu complete observer, observer as participant, participant as observer, dan complete participant. Complete observer ini seorang peneliti yang memposisikan diri sebagai complete observer, dia sama sekali memisahkan dari agama dia terhadap objek yang ia teliti gitu. Nah, nanti di sini bisa dilihat ada contohnya adalah Samuel Hillman gitu.
Kalau observer as partisipan itu seorang peneliti, tapi kemudian dia menceburkan atau larut ke dalam objek yang diteliti. Nah, nanti ada contohnya juga. Ya. Kemudian partisipan as observer, ini seorang peneliti yang katakanlah mempunyai agama atau agamanya itu sama dengan agama objek yang diteliti. Nah, ini dia harus bisa menjaga netralitas ya untuk menghindari subjektivitas. Nah, kalau komplit partisipan itu uh, seorang peneliti itu mempunyai ideologi yang sama dengan objek yang diteliti dan dia benar-benar mencampurkan diri itu. Artinya berjumbuh dengan objek yang diteliti. Nah, ini nanti ada beberapa contoh termasuk di sini Samuel Hillman, kemudian nanti ada contoh lainnya. Nah, di sini Not kemudian memberi contoh ini Fatimah Mernisi, ini seorang pemeluk agama Islam yang melakukan penelitian ya, topik posisi seorang muslimah dalam hubungan tradisi domestik, tradisi agama Islam lah gitu. Ini sama, dia dipandang oleh Not, dia larut gitu, masuk dalam, artinya dia tidak mampu untuk memisahkan emosi keagamaannya dengan dinamisasi yang ada di dalam objeknya. Kemudian di sini ada tipe observer, contoh tipe observer as partisipan, contohnya Eileen Barker ya. Nah, ini dia meneliti sekte Muni gitu. Dia kemudian tidak hanya berbaur dengan pemeluk sekte Muni, namun dia juga menjadi penganut gitu. Dia meleburkan diri gitu. Seperti itu. Nah, tipe yang keempat adalah partisipan as observer. Nah, ini seorang peneliti agama yang mengambil jarak, ya, walaupun objek yang diteliti sama dengan ideologi dia atau agama dia, ya, tapi dia berusaha untuk mengambil jarak ya, untuk menjaga objektivitas ya, dan netralitas penelitiannya gitu, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang mendekati yang tidak subjektif atau lebih objektif lah kayak gitu hasilnya. Dalam upaya mengembangkan konsep insider outsider keynote, bagian di bawah barangkali bisa menjadi perhatian gitu. Disebutkan di bawah ini ada sama gitu basisnya insider outsider keynote gitu. Juga complete partisipan, ya, partisipan as observer, complete observer, nah, observer as partisipan sama. Cuman di sini lebih ditekankan bahwa katakanlah output ataupun sikap dari peneliti yang memposisikan diri terhadap objek penelitiannya sedemikian rupa itu tercermin dalam bagian ini tuh. Sebagai contoh, complete partisipan itu rata-rata tekstual ya, truth claim merasa paling benar, kemudian doktriner taklid buta ya. Sedangkan partisipan as observer ya, ini biasanya terbuka, historis kritis ya, kontekstual ya. Sementara complete observer itu rasional ya, melakukan integrasi interkoneksi ya, juga historis kritis. Kemudian juga untuk observer as partisipan itu biasanya sifatnya melebur, menyatu ya, field research ya, dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan pada lebih lanjut pada halaman berikutnya. Nah, secara umum tipe komplit partisipan ini bercirikan ini merasa pendapatnya paling mutlak benar gitu. Ini dari aspek realitas dari seorang peneliti ya, dengan pendekatan komplit partisipan itu akhirnya menjadikan
seseorang tersebut itu mempunyai sikap-sikap atau pembawaan tersendiri ya. Yang komplit partisipan itu biasanya memang merasa menang sendiri gitu. Ya. Cenderung taklid buta ya, ini mungkin pemirsa bisa menisbatkan sendiri atau mengira-ngira siapa tipikal-tipikal dari para penceramah atau ulama yang tipenya seperti ini. Nah ini mereka cenderung taklid buta ya, dengan meninggalkan sikap kritis gitu. Artinya critical thinkingnya itu kurang gitu. Nah ini memang cenderung dalam output yang dihasilkan pemikirannya maupun secara verbal melalui ceramahnya itu biasanya itu cenderung kaku gitu. Kaku, kemudian ya repetitif, dan bahkan beberapa di antaranya cenderung keras gitu, konservatif gitu. Bahkan ada beberapa menjurus ke radikalisme. Menjelaskan penjelasan sebelumnya, tipe partisipan as observer, ya ini peneliti ya, ataupun cendekiawan yang memeluk agama yang sama dengan objek yang diteliti ya, itu rata-rata bersikap kritis dan terbuka ya. Ini untuk menjaga agar tidak terlalu subjektif gitu. Nah, ulama atau cendekiawan muslim yang berkategori ini, yakni partisipan as observer ya, itu rata-rata tulisannya ataupun isi ceramahnya itu sifatnya tidak apologetik ya. Nah, namun lebih mengarah kepada humanis, kontekstual, dan yang penting juga membangun peradaban. Sementara itu tipe complete observer ini memang agak jarang ya, tetapi ada ya. Nah, sebagai contoh adalah Eileen Berger ya, di mana dia meneliti sekte tertentu gitu. Kemudian dia ikut larut bahkan menjadi penganut sekte tersebut. Demikian penjelasan ringkas ya tentang insider outsider ya, yang dilansir oleh Himnut. Ini penulis menyadari bahwa penjelasan ini mungkin agak kurang bisa dipahami ya, karena memang keterbatasan ruang gitu. Nah, bagi pemirsa yang ingin mempelajari tentang insider outsider lebih lanjut gitu, itu bisa menghubungi email di bawah ini. Demikian, walau alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.